Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa Ramadan telah menyapa kita kembali. Tentu serangkaian amaliyah, ilmu serta hati patut kita tata kembali. Sahabat fatayat yang dirahmati oleh Allah, sebagai seorang ibu tentu akan muncul pertanyaan dalam benak kita. Sejak kapankah kiranya anak-anak mulai kita didik untuk menjalankan puasa dan mulai kita tuntut secara tegas untuk melaksanakan puasa? Dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud menjelaskan, murru auladakum bisolati wahum abna'u bisab'i sinina ilal akhirih. Dalam tataran sholat, Nabi memerintahkan kita sebagai orang tua untuk mulai mendidik anak-anak kita untuk melaksanakan sholat sejak usia 7 tahun. Jadi sejak usia 7 tahun ini kita harus mulai memperkenalkan tentang sholat, kemudian mulai mengajak sholat anak-anak kita, mulai memberikan ilmu bekal, kemudian mulai secara rutin mengajak anak-anak untuk sholat. Kemudian di usia 10 tahun Nabi memerintahkan kita untuk menindak secara tegas dengan pukulan ketika mereka membangkang atau enggan untuk melaksanakan sholat. Aturan dalam sholat ini juga berlaku untuk amaliyah puasa. Dalam kitab Fathul Wahhab dijelaskan bahwasanya anak-anak bisa mulai kita ajak untuk berpuasa di usia 7 tahun dan bisa kita tindak secara tegas ketika mereka membangkang ketika usia 10 tahun. Jadi itu pembiasaan yang harus kita tanamkan di usia 7 tahun hingga usia 10 tahun. Lantas bagaimanakah dengan fenomena puasa beduk dan puasa dino yang selama ini banyak dilakukan di masyarakat kita? Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi puasa beduk itu merupakan interpretasi dari latihan puasa yang bisa digunakan untuk melatih anak-anak kita agar mereka lebih siap secara fisik untuk melakukan puasa. Jadi puasa beduk atau puasa setengah hari, jadi anak-anak mulai puasa pada pagi hari dan bisa berbuka di waktu duhur, kemudian dilanjutkan lagi puasanya sampai maghrib, itu adalah puasa beduk. Jadi itu sebenarnya dalam kacamata syariat, dalam perspektif syariat itu tidak ada istilah puasa beduk atau puasa setengah hari. Jadi puasa beduk itu hanya semata-mata sebagai puasa untuk latihan dan untuk melatih anak-anak kita agar secara fisik mereka bisa terbiasa untuk mempersiapkan diri untuk melakukan puasa sesuai syariat, yaitu puasa 1 hari. Sedangkan puasa dino atau puasa sehari itu puasa-puasa yang biasa kita lakukan, yaitu mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, seperti itu. Lantas sebagai orang tua, apa kiranya yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan anak-anak kita dalam menghadapi bulan puasa kali ini? Yang pertama, mungkin kita bisa mempersiapkan anak-anak kita secara ilmu. Kita bekali anak-anak kita dengan ilmu sedini mungkin. Kita bisa mulai memperkenalkan tentang apa itu puasa, dari kapan kita puasa, yaitu dari mulai terbitnya fajar sampai nanti akan berbuka ketika maghrib, ketika terbenamnya matahari. Lantas kira-kira apa saja hal-hal yang membatalkan puasa, seperti itu. Yang kedua, mungkin kita bisa mempersiapkan anak-anak secara fisik. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak mereka untuk melakukan puasa sedini mungkin. Mungkin bisa dimulai sejak TK, sejak usia TK. Anak-anak mulai diajak untuk menahan lapar. Mungkin mulai dari pagi sampai jam 9. Nanti bisa meningkat lagi mulai dari pagi sampai dengan setengah hari. Dan nanti bisa meningkat lagi mulai dari pagi sampai sehari penuh.
Yang ketiga, yang harus kita persiapkan adalah mental, karena mental ini juga sangat berpengaruh terhadap kesiapan anak-anak dalam menjalani ibadah puasa. Bagaimanakah cara mempersiapkan mental anak-anak? Yaitu dengan memberikan semangat, memberikan support kepada anak-anak, dan mungkin bisa ditambahkan dengan memberikan reward ketika mereka bisa melaksanakan puasa sebulan penuh atau melaksanakan puasa yang sekiranya 1 hari penuh sampai berapa hari tergantung target dari orang tua. Mungkin kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sebagai orang tua dapat menjadi orang tua yang amanah, yang mampu mengkader anak-anak kita menjadi anak-anak solih dan solihah, serta kita mampu memberikan teladan kepada mereka. Mungkin sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.